Oke guys, selamat datang kembali di vlog saya Oki Andri Kusuma. Sekarang hari Senin 24 Maret 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat suasana arus mudik, khususnya di sekarang ini saya lagi berada di Jalan Jogja Solo. Nah, nanti saya akan memasuki pintu tol Solo Jogja, dan kita akan melihat situasi terkini tanggal 24 Maret jam 10 2025 di Jalan Tol Solo Jogja. Nanti kita akan melihat situasi terkini dan apakah nanti Jalan Tol Solo Jogja itu sudah sampai Martani di Kalasan atau masih sampai gerbang tol Prambanan. Jadi tetap di channel ini sampai kita nanti masuk ke Jalan Tol Solo Jogja. Nanti kalau sudah sampai Solo Jogja, saya bakal lanjut lagi ngomong di channel ini. Oke? Nah, ini di Jalan Solo Jogja ini terpantau agak ramai tapi lancar saja. Dan plat nomornya masih itu di depan itu. Tapi plat nomornya masih adik-adik. Kadang ada plat nomor B. Tapi cenderung masih lancar untuk tanggal 24 ini. Masih lancar saja. Masih lancar saja. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki pintu tol gerbang tol Kolon Harjo. Nah, Kolon Harjo ya. Jadi kita lihat nanti gimana suasana keadaan di Jalan Tol Solo Jogja arah ke Jogja ya, pada tanggal 24 Maret 2025 sekarang. Dan sekarang ini masih jam 10 pagi. Jadi kalau di pintu keluar gerbang tol Kolon Harjo ini sudah ada pos polisi ya di pintu keluarnya. Ada hotline mudik Polri 1110. Jadi sudah ada pos-pos penjagaan lebaran mudik, arus mudik. Pos polisinya sudah ada. Jadi kalau kawan-kawan semua mau mudik dan lewat tol, dipastikan di pintu keluar atau di gerbang tol pintu keluarnya itu sudah ada pos-pos polisi yang siap sedia, mau istirahat, mau tanya-tanya, mau apa aja ya, mau tanya aja ya, mau tanya atau mau istirahat, kalian bisa mampir ke pos-pos mudik tersebut. Oke, ini kita mau masuk di gerbang tol Kolon Harjo Klaten. Jadi kita masih bisa lihat kalau di pintu keluar masih santai-santai aja ya, masih santai-santai saja ya. Di gerbang tolnya sendiri juga masih lengang, sepi,
Jamar lagi Pak. Kayak Prambanan dan Taman Martani gratis. Oh iya. Jadi siapa mau dijalan-jalan bisa. Berarti mata ini sudah dibuka ya Mbak? Iya, sudah dibuka. Ya. Ya, terima kasih. Nah, oke, jadi tadi sudah udah ada pemberitahuan, penyuluhan. Tadi petugas tolnya sudah memberitahu bahwa seksi tol Prambanan ke Taman Martani sejauh 6,8 km ini adalah jalur fungsional, jadi masih gratis. Ini dibuka 24 Maret sampai 7 April saja ya. 24 Maret sampai 7 April saja dibukanya, karena ini masih fungsional ya. Jadi bagi yang mau mudik ke Jogja dari Sragen mungkin, atau dari Semarang yang mau gaya ke Jogja lewat jalan tol Solo Jogja sudah bisa sampai Taman Martani. Taman Martani itu setelah Prambanan ya, itu setelah Prambanan itu. Oke, kita lihat saja jalan tol, keadaan suasana jalan tol Solo Jogja hari ini, apakah banyak pemudik atau masih lengang. Dan kita bisa lihat sendiri ternyata masih sangat sepi. Nah, jadi untuk pemudik yang mau mudik hari ini sih sangat sepi ya. Mungkin ini masih Hamin berapa sekarang, Hamin 10 atau Hamin berapa ini, Hamin 10. Jadi masih pada kerja, jadi di tol ini masih sepi. Oke. Kalau untuk di jalan tol Solo Jogja ini, kalau rest areanya belum tahu ya saya, apakah sudah ada rest area. Kalau rest area yang beneran yang udah jadi sih menurut saya emang belum ada ya. Tapi kalau saya melihat di berita-berita atau di itu sudah ada rest area bayangan, maksudnya ya cuma ada rest area tapi bentuknya kayak bilik-bilik gitu. Kemungkinan ya, tapi aku ya juga belum tahu pasti ya. Coba nanti kita lihat aja apakah ada rest area atau tidak. Jadi pastikan sebelum Anda memasukin atau kalian memasuki jalan tol Solo Jogja, yang pertama isi bensin. Nah, kalau mau mudik kan pasti nggak mungkin lah harus servis dulu kan. Tapi yang utamanya isi bensin, karena di jalan tol Solo Jogja tidak ada pom bensin. Belum ada pom bensin. Itu yang pertama. Dan sebelum masuk Solo Jogja ya, kalau yang mau pipis aja dulu, pipis itu. Walaupun jarak tempuh Solo Jogja itu ya cuma sekitar berapa, 30 menit kalau lewat tol, 45 menit sampai gerbang tol Prambanan ya, 40 menit itu tetap aja. Kalian nggak bisa berhenti kan, nggak bisa berhenti mendadak di sini. Dan kalau kalian haus, siap-siap minum ya, minum. Tapi ini kan puasa ya, bagi yang nggak puasa maksudnya. Kalau saya mah minum bagian. Gitu. Jadi ini masih kita lihat ya, masih bisa kita lihat di video penampakan
jalan tol Solo Jogjanya masih sepi menjelang Lebaran. Oh, ini ada apa nih? Ya, coba 1 kilometer. Oh, benar. 1 kilometer menuju SPBU Pertamina isi penuh. 1 kilometer 500 meter. Oh, sebentar. Saya ralat, guys. Ternyata kayaknya sudah ini sudah ada. Kita lihat dulu. 500 meter menuju SPBU Pertamina. Oh, lah ini. Kita bisa lihat. Oh. Kita lewat aja ya. Kita hanya lewat aja. Nah, ini coba saya lewatin dulu ya. Hanya lewat. Coba kita cek apakah ternyata ya. Ternyata setelah gerbang tol Polan Harjo Klaten sudah ada rest area Bayangan. Oh, rest area Bayangan. Dan sudah ada, tapi belum ada makanan ya. Kalau toilet ada, musola ada, sama Pertamina ini, pom bensin ini. Oh, sudah ada Pertamina, guys. Oke. Oh, oke. Berarti memang sudah ada kayak rest area Bayangan ya, rest area Bayangan di Jalan Solo Jogja khusus mudik ini mungkin ya. Tadi terlihat sudah ada Pertamina yang kalian bisa isi bensin, guys. Jadi saya ralat untuk, nah ini kayaknya untuk mudik aja ini, tapi nggak tahu ya kalau sampai nanti. Tapi ini untuk mudik ini kalian sudah bisa sudah ada rest area di Jalan Tol Solo Jogja. Tapi memang kapasitasnya seperti yang kalian lihat sendiri di video tadi, sangat kecil. Jadi ya kalau menurutku sih tetap seperti yang saya bilang tadi, tetap fullin BBM kalau mau makan, beli makanan di luar. Kan di sini tadi kayaknya cuma toilet. Yang saya lihat ya cuma toilet, tempat istirahat, musola sama pom bensin. Nah, itu saja. Kalau untuk makanan tadi belum terlihat ya. Nggak tahu nanti kalau menjelang lebih dekat ke Lebaran mungkin banyak nanti pedagang atau makanan-makanan yang bakal ada di rest area Bayangan tersebut. Jadi ya itulah. Nah, jadi tadi sekilas ya. Sebelumnya saya lewat sini memang rest areanya itu masih tanah, masih belum apa-apa. Jadi ya saya agak kaget juga tadi. Pak sudah ya, tapi memang karena jelang Lebaran ya, jadi sudah dipersiapkan itu ada toilet, bisa isi BBM sama bisa sholat di situ. Hanya saja kapasitasnya masih kecil ya, relatif kecil. Untuk hari ini tanggal 24 Maret. Rest areanya tadi terletak setelah gerbang tol Polan Harjo, sebelum gerbang tol Klaten. Jadi di tengah-tengah itu rest area di situ. Nah, kalau itu saya yakin cuma memang satu ini. Saya yakinnya cuma satu ini kalau dari si Boyolali ke arah gerbang tol Prambanan.
walaupun sekarang sudah dibuka ya, Pulau Martani, Taman Martani sudah dibuka. Oke, ini masih terpantau sepi ya jalanan di tol ini. Dari arah Solo ke Jogja maupun dari Jogja ke Solo masih sepi banget, guys. Nah, ini video nanti kemungkinan tidak akan saya cut ya, jadi kalian bisa lihat sepenuhnya gimana sih keadaan dari 1 meter ke 2 meter ke 3 meter. Nah, kalian bisa lihat sendiri gimana keadaannya begitu. Dan kalian kalau kalau lewat jalan tol itu ya diharapkan agak hati-hati, tetap jaga keselamatan, kecepatan jangan terlalu kencang-kencang sekali, kalau bisa ya yang sewajarnya saja. Karena kalau kita lihat jalan yang sepi ya gini, jiwa pembalap kita yang sopir ini, yang mengemudikan ini kan jiwa injak gasnya kan pengen injak gas terus, tapi ya itu tetap hati-hati saja pesanku. Saya tidak melarang kalian mau apa namanya banter-banter ya karepmu, tapi ya hati-hati aja, jangan sampai membahayakan pengendara yang lain. Cuacanya agak mendung ya, agak berkabut. Bukan berkabut ya, berasap. Jadi di depan itu ada gugusan pegunungan Gunung Kidul ya, tapi nggak kelihatan. Kamera kemudian nggak kelihatan ya. Memang kalau lagi di jalan tol kayak gini ini memang agak membosankan ya. Kalau sendiri nggak ada teman ngobrolnya itu emang agak membosankan, agak ngantuk-ngantuk. Tapi kalian harus fokus saat mengemudi, walaupun sendirian dan membosankan. Oke? Nah, ini kita mau sampai di pintu keluar atau gerbang tol Prambanan Manis Minggu Jogonalan. Nah, ini belok kiri ya, tapi karena sudah dibuka gerbang tol Pulau Martaninya, kita lurus saja, kita lihat gimana keadaan atau jalan tol Jogja sesi Prambanan ke Pulau Martani. Apakah sudah gimana keadaannya, mulus sudah apa namanya, sudah oke. Biasanya ditutup dulu. Nah, tapi pelan-pelan ya, masih pelan-pelan. Oh, ini di sini ada
sudah disediakan mobil derek sama ambulan tadi. Nah, ini masih fungsional ya guys. Jadi ya kalau mau lewat sini harap jaga kecepatannya, nggak usah ngebut. Jangan terlalu ngebut kalau mau lewat sini. Kita lihat di depan ternyata kita mau lawan arah ya. Jadi kalau jalannya kita dibelokkan ke kanan. Oh, di sini di sini juga ada di jalan fungsional ini ternyata ada rest area, bukan rest area, tempat isi bensin. Tadi ada Pertamina Mini yang bisa buat isi bensin ya, walaupun ya cuma Pertamina kecil. Dan ada tempat istirahat kecil di situ tadi, di bawah jembatan tadi. Nah, ini jalannya masih belum jadi terlalu jadi pelan-pelan saja. Buset. Jadi harap pelan-pelan. Oh, ini udah ada Giro 4 mau minimal terbang tol ada pembayaran. Wah, ya. Mana terus bang? Nah, itu tadi kalau sekarang sih dibantuin ya. Tapi nanti ya harusnya sih sampai nanti sampai lebaran ya harus dibantu gitu, karena kalau dibantu lebih cepat ya. Tapin terus mungkin kayak di itu yang ada di berita-berita itu jemput bola langsung di ini langsung di tap. Jadi biasanya ada yang bawa alat buat nge-tap kartu tol itu toh. Jadi biar mereka bisa lancar keluarnya gitu. Jadi ini kita ini di jalan yang harusnya ke arah Solo, yang ke arah Jogjanya belum selesai. Ini kita di lajur di lajur tol yang ke arah Solo guys. Nah, yang ke arah Jogja itu sebelah kiri kita itu kayaknya belum selesai, belum nyambung kemungkinan. Jadi makanya kita diarahkan ke sini, lewatkan di jalur ini. Dan keadaan jalannya masih agak bergelombang dan ada beberapa seksi yang belum terlalu mulus. Jadi kalian guys tetap hati-hati kalau mau lewat sini, hati-hati saja, jangan terlalu kencang-kencang. Tetap jaga keselamatan Anda dan keluarga Anda. Jadi memang kalau nggak salah jalur Martani ini cuma dibuka untuk yang ke arah Jogja ya. Jadi untuk yang ke arah Solo belum dibuka ya. Dari Martani ke Solo itu belum dibuka. Jadi hanya yang ke arah Jogja saja yang dibuka. Jadi kalian kalau mau ke Solo jangan lewat yang Martani, pastinya belum dibuka. Lewatnya tetap gerbang tol Prambanan saja, karena kalau yang ini cuma dibuka yang ke arah Solo Jogja. Untuk dibukanya yang Solo Jogja itu ya itu awas
langsung hujan, dan dibukanya itu cuma jam 7 sampai jam 5. Jadi hanya dibuka pada pukul 7 pagi sampai 5 sore. Nah, kalau kalian lewati jalur hujan sebelum jam 7 atau setelah jam 5, setelah jam sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 5 sore, kalian pasti jangan lewat sini karena tidak dibuka guys, ditutup. Karena emang bahaya ya kalau lewat sini di jam-jam gelap ya, karena ya emang rambu-rambunya belum, untuk penerangan memang belum terlalu banyak, atau bahkan memang tidak ada ya. Cuma ini di pinggir-pinggir ini ada garis-garis ini yang agak menyala kalau malam, tapi tetap kita bisa lihat di sebelah kiri ini masih jalannya masih belum nyambung, makanya kita dilewati di sini. Dia memang harus pelan-pelan, jalannya masih belum nyambung. Nah, ini ada penyempitan jalan kayaknya sebelum pintu keluar ini, keluar matanya sudah. Ini ada yang menjaga, jadi pelan-pelan karena pintu keluarnya juga masih pintu keluar sementara ya. Jadi nah, pintu keluarnya kayak gini, masih sementara guys. Sudah ada kalau rest area Taman Martani di pintu keluar. Setelah habis pintu keluar itu ada yang foto guys, keluar gitu, kita akan tutup aja. Di pintu keluar Martani ini juga sudah ada pos polisi yang siap siaga. Kalau kalian butuh bantuan atau butuh info, kalian bisa tanya-tanya di pos polisi tadi. Ini kita ke arah jalan Solo Jogja guys. Jadi kan ada pertigaan setelah pintu keluar. Pertigaan kita lurus saja. Nanti kita akan sampai di daerah Kalasan. Untuk jalan di setelah pintu keluar Martani ini sudah mulus. Kita bisa lihat mulus. Jadi tidak bergelombang maupun rusak. Nanti kita lihat sampai di jalan Solo Jogja sebelah mana kita akan sampai, kita lihat saja nanti. Oke, selamat menikmati dulu. Dan di pintu keluar tol Martani tadi, fungsional Martani tadi, saya memang belum melihat SPBU ya, masih
hanya SPBU Pertasop itu yang kecil-kecil aja. Jadi tetap jangan lupa untuk isi bensin dulu kalau perjalanan jauh, isi bensin dulu. Kalau di pintu keluar Mutani tadi sudah banyak warung-warung ya, Alfamart ada, warung biasa aja. Kalau mau makan-makan juga banyak tadi, ada warung soto, warung itu sudah banyak tadi. Jadi nggak usah ragu kalau kalian lapar. Kalau sini nih jalan apa ya? Bentar. Nama jalannya itu saya juga baru pertama ini lewat sini. Nah, tadi di situ ada perumahan baru. Terus marketingnya bilang 10 menit dari exit tol Kalasan. Memang exit tol itu emang ya, menarik ya untuk dijadikan bank marketing. Ini kita sudah sampai di persimpangan Jalan Solo Jogja. Di depan itu setelah lampu hijau, lampu merah itu adalah Jalan Solo Jogja.
Jadi ini setelah Prambanan ya, setelah Prambanan itu kira-kira exit tol Kalasan itu seperti itu, keluar lurus terus sampai di setelah Prambanan di dekat Candi Kalasan. Perhatian kalau keluar di exit tol itu ancar-ancarnya gitu. Kalian sudah bisa lihat di Google Map pintu exit tol Kalasan. Ini udah sangat jelas arahannya di situ. Jadi nanti kalau tol Solo Jogja sudah jadi memang sangat menggembirakan ya. Kita bisa ke Jogja dengan cepat. Baiklah, itu tadi liputan keadaan jalan Solo Jogja maupun jalan tol Solo Jogja yang sudah dibuka seksi Prambanan ke Taman Martani. Dari Prambanan ke Taman Martani itu masih free ya, itu fungsional, dibuka tanggal 24 sampai 7 April saja, dan dibuka hanya pukul 7 pagi sampai 5 sore. Nah, untuk keadaan tolnya sendiri tanggal 24 ini masih sepi dan bisa dilewati dengan lancar gitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya kabarkan atau perlihatkan kepada kalian guys. Selamat mudik, hati-hati di jalan, jaga kondisi Anda, jaga kondisi kendaraan Anda. Bye bye, ciao ciao.